Hai anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap rajin belajar di rumah, dan Ibu berharap juga kepada kalian semua melalui setiap video-video pembelajaran yang sudah diberikan kepada kalian. Ibu berharap kalian bisa dapat mengerti, memahami, dan kalian bisa dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Dan pesan Ibu kepada kalian, ketika kalian berpergian, jangan lupa kalian menggunakan masker dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan kepada kita semua. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum kita memulai materi kita, Ibu mengajak kalian semua untuk menyiapkan hati kalian, menyiapkan pikiran kalian, sehingga setiap video pembelajaran atau materi yang Ibu berikan atau yang Ibu sampaikan kepada kalian, kalian bisa dapat mengerti, memahami dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Nah, hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu pelajaran 3 berbicara tentang gereja yang hidup di dunia. Nah, sebelumnya itu, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 hingga 47 dan pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-34. Sekarang kita akan memasuki pokok materi kita. Yang pertama berbicara tentang gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptis pada waktu itu. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang berwenang khusus untuk melakukannya, seperti para pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani adalah kerigma atau pemberitaan. Kerigma diartikan pergumulan. Dalam contoh dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Misalnya, khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalani hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, pengkhotbah tidak hanya berkhotbah dari teks bacaan favoritnya saja. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Petrus. Yang pertama, Petrus tampil berkhotbah pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem dan 3.000 orang percaya dan minta dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, hari-hari berikutnya, kerigma atau pemberitaan, khotbah yang dilakukan oleh para pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan sebagainya. Kerugma berarti pengumuman yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan, menyampaikan berita-berita penting tentang kerajaan. Kerugma, siapa Yesus, apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Nah, hari ini kita akan memasuki materi
yang bagian B, yaitu masih bersangkut dengan materi bagian A, gereja yang bersekutu. Di atas sudah dijelaskan bahwa pemberitaan atau kerugma disampaikan dalam konteks ibadah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen perdana dan yang biasa kita sebut sebagai khotbah zaman sekarang. Dalam Alkitab Perjanjian Baru kita dapat menemukan 106 kata pemberitaan. Ibadah gereja Kristen perdana berbeda dengan ibadah yang kita kenal sekarang. Ibadah yang umumnya terdapat di dalam gereja-gereja sekarang sudah berkembang jauh karena perkembangannya pemahaman tentang liturgi yang dimiliki oleh masing-masing gereja. Di Gereja Katolik Roma, Ekaristi atau perjamuan kudus sangat ditekankan. Ekaristi adalah puncak ibadah di dalam gereja ini. Perjamuan kudus dirayakan setiap minggu untuk memperingati korban Yesus Kristus pada waktu itu. Sebaliknya, gereja-gereja Protestan memberikan tekanan yang kuat pada pemberitaan firman melalui khotbah. Sebagian besar waktu dalam kebaktian diberikan kepada pemberitaan firman, sehingga ada gereja-gereja yang menyediakan waktu hingga 40 sampai 45 menit dari kebaktian untuk khotbah. Kehidupan yang saling berbagi ini dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Yesus Kristus. Sebab di dalam kematiannya, Yesus membagikan kehidupannya dengan kita, yaitu kita sebagai manusia. Nah, Ibu berharap kepada kalian bisa dapat mengerti, memahami setiap pedio-pedio yang sudah Ibu berikan atau yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Dan untuk mengakhiri pedio Ibu yang Ibu berikan kepada kalian hari ini, Ibu akan memberikan tugas latihan. Ibu berharap kalian bisa dapat lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mendengarkan pedio pembelajaran ini atau membaca buku LKS yang sudah diberikan kepada kalian. Kalian bisa dapat mengerjakan buku LKS bagian 2, kalian mengerjakan dari nomor pertama sampai nomor 5, dan bagian yang ketiga dari nomor 1 sampai nomor 5 juga halaman 35. Nah, Ibu berharap kalian bisa dapat mengerjakannya dengan baik dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa kembali. Salam, Tuhan memberkati.